Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda sehat dan selalu bahagia. Saya Dewa, kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id dan Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan sahabat pembelajar, seperti biasa di setiap hari Rabu malam jam kita menghadirkan seorang life coach yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti. Nah, yang belum follow Instagram Bu Eli, silakan follow di elisusanti.as.a.coach ya. Dan tentu saja Bu Eli sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Bu Eli. Selamat malam Pak Dewa, selamat kembali lagi. Minggu lalu ketemu Pak Dewa nih. Iya, selamat berjumpa kembali ya Bu Eli. Iya. Minggu lalu ditemani sama Jessica. Oke, kita lanjutkan lagi ya Bu Eli. Malam hari ini Let's Talk About Life yang ke-6. Dan semakin seru untuk ngobrolin kehidupan ini, dan tentu saja saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar, seperti biasa nanti ada interaksi, mungkin ada sharing atau pertanyaan, silahkan tulis di Zoom group chat atau langsung buka mic, sekalian kalau bersedia buka kamera. Oke, baik Bu Eli, bagaimana kelanjutan dari ngobrolin tentang kehidupan ini yang ke-6 ini? Ya, terima kasih Pak Dewa. Ya, selamat malam teman-teman semuanya yang ada di sini. Saya melihat nama-namanya, nama-nama yang familiar buat saya. Semoga selalu sehat dan semoga dalam keadaan yang bahagia. Oke, sebelum kita mulai bicara tentang energi, saya masih memperbolehkan teman-teman untuk bertanya tentang materi-materi yang lalu. Kalau yang memang ikut sebelum-sebelumnya, misalnya dalam mengerjakan atau dalam proses merenungkan atau memikirkan atau belajar atau mempraktekkan, kemudian ada muncul pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Nah, yang lain, kalau mengerjakan tugas, materi malam ini bisa dibuka catatan tentang aktivitas sehari-hari. Seingat saya itu pertemuan ketiga. Sehari-hari di mana kegiatannya nilainya minus atau negatif. Spesifiknya apa yang mengganggu dan segala macamnya. Kalau itu ada, itu boleh disiapkan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, nanti kita akan boleh dikerjakan setelah sesi ini ya. Nah, oke. Teman-teman yang di sini sebelumnya ada nggak yang pernah ikut materi lintah energi? Yang ikut materi lintah energi? Itu saya tidak ingat bulan berapa. Tapi ada materi tentang lintah energi. Oke. Sebenarnya ini ya ikut ya, beririsan dengan materi itu. Karena kita bicara tentang energi. Saya akan memberikan gambaran besarnya dulu. Setelah itu saya akan membuka pertanyaan dan nanti saya akan masuk ke praktikalnya, aktivitasnya, apa yang bisa kita lakukan. Teman-teman bisa lihat slide saya ya. Ya, bisa lihat slide-nya ya. Oke, ini saya sudah ganti, tapi di sini kok belum ganti ya. Ya, nge-lag. Oke, nah, kalau masih ingat materi yang tentang lintah energi, saya akan jelaskan sebentar. Saya akan refresh. Kita ini kan tidak mungkin tidak berinteraksi dengan orang lain. Kita pasti berinteraksi dengan orang lain. Pernah ingat atau pernah merasakan atau pernah mengalami ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ada yang interaksinya itu, hubungannya itu, membuat kita kehabisan energi, atau membuat kita merasa capek, walaupun tidak melakukan apa-apa. Jadi misalnya hanya ngobrol, hanya makan bersama, atau belajar bersama, atau apapun, tapi kita merasa kita kehabisan energi. Kayaknya ngantuk, pengen tidur, dan kepengen tidurnya itu kayak benar-benar capek. Pernah ngalamin itu? Nah, atau ada orang-orang tertentu yang kalau kita ketemu, pulang itu rasanya wah happy.
Happy salah satu indikator. Kadang-kadang tidak happy, tapi kita merasa berenergi, kita merasa memiliki semangat yang lebih, kita merasa lebih positif, kita merasa lebih mudah termotivasi untuk mengerjakan hal-hal yang biasanya sulit buat kita. Nah, pasti saya rasa teman-teman mengalami itu dalam hidup. Apakah itu disadari atau tidak disadari atau dianggap sebagai sebuah kebetulan, itu tiap orang akan punya pengalamannya masing-masing. Saya yakin itu terjadi di antara kita semua. Nah, itu yang yang saya katakan bahwa sebagai nilai hubungan. Ketika sebuah hubungan, ketika kita bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, melakukan komunikasi atau bersama dengan orang lain, dan membuat kita kehabisan energi, maka nilai hubungannya adalah negatif. Kalau misalnya kita berinteraksi dengan orang, kita ngomong, kita bersama, kita ngobrol, dan kita merasa lebih bahagia, lebih termotivasi, lebih semangat, maka nilai hubungannya adalah positif. Saya tekankan nilai hubungan. Artinya apa? Bukan orangnya yang negatif, bukan kita yang negatif, tetapi nilai hubungannya. Contohnya begini. Ketika saya berinteraksi dengan Jessica misalnya, ya, saya punya interaksi dengan Jessica itu positif di saya, ya, di sayanya. Nah, tapi ketika saya berhubungan dengan misalnya katakanlah Pak Dewa, nah itu saya punya nilai kepada Pak Dewa misalnya negatif karena energi saya habis. Gitu. Nah, tetapi ketika Jessica berhubungan dengan Pak Dewa, Jessica punya nilainya positif terhadap Pak Dewa. Padahal kan sama-sama Pak Dewa nih. Ya kan? Jadi bukan berarti objeknya atau orangnya yang positif atau negatif, tetapi nilai hubungannya, interaksinya, relasinya itu yang ingin saya tekankan. Ya, agar teman-teman tidak punya gambaran atau pandangan, oh dia negatif buat saya, bukan dianya yang negatif. Bukan orangnya yang negatif, bukan kita yang negatif, tetapi nilai interaksinya, nilai hubungannya. Ya. Masih ingat kan teori itu ya? Masih ingat ya materi itu ya? Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Saya akan menambahkan. Bisa dilihat di diagram ini ya, yang hijau, lingkaran hijau itu adalah diri sendiri. Kita tidak mungkin tidak berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Orang lain itu termasuk keluarga ya, termasuk pasangan, termasuk anak, termasuk orang tua, termasuk pembantu di rumah tangga, siapapun yang kita temui setiap hari, termasuk karyawan, termasuk bosnya kita. Nah, itu orang lain. Lingkungan itu bisa lingkungan di rumah, yang lebih kecil lagi lingkungannya itu kamarnya kita, ruang makan, dan ruang-ruang di taman di rumah gitu. Itu kan lingkungan, itu tempat yang kecil. Lingkungan yang lebih besar misalnya sekolah, tempat kerja, terus tempat nongkrong, apapun itu. Saya sementara ini mengasosiasikan, menyamakan lingkungan dengan tempat. Ya, dalam skop yang lebih luas lingkungan itu tidak hanya tempat. Lingkungan itu bisa sebuah kondisi atau kondisi tertentu bersama orang-orang tertentu dan tempat. Ya. Sementara ini saya asosiasikan dengan tempat dulu. Nah, jadi kita sebagai manusia kita tidak mungkin tidak berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Karena kita ada bersama orang lain dan ada di tempat tertentu. Setuju di sini ya? Nah, ketika kita bersama orang lain dan lingkungan, maka di situ akan terjadi interaksi secara energi. Nah, interaksi secara energi ini mempengaruhi energi di diri kita. Nilai hubungan yang terjadi terhadap orang lain dan lingkungan yang tadi saya bilang negatif, yang positif, itu faktornya ada internal, ada eksternal. Eksternal itu karena dipengaruhi oleh objek yang di luar. Orang lain atau lingkungannya. Misalnya begini, orang yang lagi sakit secara fisik dan emosi, atau orang yang lagi sedang mengalami trauma, atau orang yang sedang bisnisnya bangkrut, atau orang yang baru divorce, atau orang yang baru meninggal pasangannya. Secara energi, emosi, dan fisiknya dia tidak baik. Dia tidak dalam kondisi yang sehat.
Jadi, ketika kita berinteraksi dengan orang tersebut, ada kemungkinan kita akan tekor secara energi, kita akan minus secara energi ketika energi kita tidak cukup untuk berhadapan kondisinya orang yang di luar. Paham maksud saya kan ya? Jadi ini ada pengaruh luar. Nah, katakanlah orang yang sama nih, kita orang misalnya saya menentukan gini, kasih contoh orang langsung ya, misalnya si A. Si A baru saja kehilangan perusahaan. Dia bangkrut lah dan bingung harus bayar karyawannya bagaimana, di mana si A ini laki-laki ya. Kemudian istrinya juga menuntut macam-macam karena tidak punya uang, jadi istrinya bertingkah dalam artian istrinya juga bingung dong gimana bayar sekolah anak dan segala macamnya. Intinya tidak mendukung perilaku istrinya. Jadi si A ini kebingungan. Pasti secara mental dan kondisi mentalnya adalah tidak baik. Suka marah-marah, tidak sabaran, bingung mau ngerjain apa, menyalahkan orang, pokoknya tidak baik. Nah, bayangkan kalau saya ketemu orang ini, akan sangat tergantung dengan kondisi saya. Energi saya dalam keadaan yang bagus atau tidak. Nah, bagus atau tidaknya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu hal adalah keinginan atau harapan saya. Misalnya nih ya, saya punya pemikiran gini, dia si A ini loh, sudah ikut meditasi, sudah ikut motivasi, sudah belajar tentang coaching, udah ngerti pikiran bawah sadar. Gimana sih ya dia kok udah paham-paham caranya mengatasi masalah seperti ini? Gimana sih dia kok nggak bisa menghadapi istrinya sendiri? Dan segala macam harapan-harapan saya, di mana saya berharap si A harusnya paham, si A harusnya ngerti, si A harusnya sebagai laki-laki itu bisa tegar, bisa bla 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 bla. Saya punya harapan dan keinginan kepada si A ini. Itu akan mempengaruhi energi saya untuk lebih cepat habis. Dibandingkan saya tidak punya harapan, saya tidak punya keinginan, yang saya punya adalah pengertian, penerimaan, dan cinta kasih. Bisa saja energi saya berkurang, tapi tidak tekor. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Kalau misalnya bingung, tolong bertanya ya. Oke. Kalau bisa dipahami, wah ini kalau diam gini ya, ada dua, karena mereka udah pinter-pinter atau tidak paham apa yang saya omongin gitu. Jadi kan saya bingung, yang mana ini gitu ya. Bisa. Terima kasih suster untuk membantu kebingungan saya. Oke. Nah, itu sebabnya di gambar ini saya meletakkan ada gambar orang lain dan lingkungan yang merupakan faktor eksternal dan ada faktor internal dari dalam diri kita. Di kondisi itu, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana di dalam diri kita, kita punya keinginan, kita punya harapan, dan kita punya kondisi emosi ketika kita sedang berinteraksi. Itu akan mempengaruhi nilai hubungannya kita terhadap orang tersebut atau kondisi tersebut atau lingkungan tersebut saat itu yang kita hadapi. Nah, jadi kalau kita mau, oke, terlalu cepat Bu, malah lagi diresapi. Saya nanti akan kasih contoh ya. Ada nggak yang dari teman-teman yang merasa kebingungan atau merasa mulai paham melihat diagram ini dan mendengarkan apa yang tadi saya bicarakan? Kalau mau sharing apa yang dipahami, itu akan sangat membantu saya dan teman-teman. Mungkin Yesi, mungkin Inga, mungkin Suster, atau Nining yang lagi buka kamera. Dari gambar ini dan dari apa yang saya katakan, apa yang tertangkap? Atau yang lain boleh. Saya melihat di sini ya beberapa pembicara, ada Pak Stevi, ada Ibu Susi, Wati, ini kan juga ya. Jadi ada siapa lagi nih ya saya. Oke. Nah, jadi kalau memang tidak ada yang mau ditanya, minta diulang Bu.
Ibu siapa? Ibu Ibu Jenny. Jenny, boleh diulang sekali lagi, Bu? Ya itu mas, saya berharap tadi teman-teman ada yang mau mengulang buat saya, sekalian saya tahu apakah bisa dipahami apa enggak. Begini, dalam kita berinteraksi dengan orang lain, kita itu mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita sedang melakukan interaksi secara energi. Ya, kenapa kita perlu memperhatikan energi yang ada di dalam diri kita? Karena energi inilah yang membantu kita menjalani hidup lebih mudah. Membantu kita untuk punya pikiran dan emosi positif lebih mudah. Bukan satu-satunya cara ya, atau menyelesaikan semua masalah lebih mudah. Nah, ketika kita berinteraksi dengan pihak luar itu saya katakan sebagai orang lain dan lingkungan luar, interaksi ini memunculkan sebuah nilai. Nilainya bisa negatif, bisa positif. Nilai negatif artinya energi kita habis, energi kita berkurang, energi kita minus ketika kita berinteraksi dengan orang tertentu atau kondisi tertentu atau lingkungan tertentu. Nah ya, kemudian nilainya menjadi positif ketika energi kita bertambah atau tetap atau lebih besar. Indikatornya apa ketika bertambah? Kita merasa lebih ringan, kita merasa lebih bahagia, kita merasa lebih happy, kita merasa lebih bersemangat, kita merasa lebih punya energi untuk melakukan tugasnya kita sehari-hari. Kita merasa lebih kreatif, nah itu ciri-ciri ketika kita tahu bahwa nilai hubungan ini itu positif. Nah, pihak luarnya siapa dan siapa? Bisa manusia, yaitu orang lain. Orang lain berarti bisa pasangan kita, anak kita, orang tua, staf, pembantu rumah tangga, bos, siapa saja berinteraksi dengan kita, sahabat kita, teman kita. Lingkungan kita apa? Bisa tempat, rumah, atau kondisi tertentu. Maksud saya begini, contohnya ya, saya lagi di Bondowoso. Di Bondowoso lagi panasnya, minta ampun, benar-benar panas kalau siang ya. Kayak kalau di Jakarta malah tidak berasa panas, saya lebih banyak di ruang ber-AC. Kalau di Bondowoso saya lebih banyak di luar tanpa AC. Nah, ternyata kondisi panas itu membuat saya kecapean. Interaksi saya dengan kondisi panas, hari panas itu membuat saya capek. Membuat saya energi saya berkurang. Apakah semua orang begitu? Tidak. Ada orang yang badannya itu ketahanannya terhadap cuaca panas di saat ini, di kondisi-kondisi sekarang itu jauh lebih bagus daripada saya. Dia lebih happy panas daripada kedinginan. Paham maksud saya? Jadi yang punya nilai positif atau negatif itu bukan objeknya, tetapi interaksi. Ketika terjadi interaksi, maka ada nilai namanya positif dan negatif. Kenapa kita perlu memperhatikan itu? Bayangkan kalau kita punya interaksi kepada siapapun, di kondisi apapun, di tempat apapun, itu banyak negatifnya. Artinya kita akan kehabisan energi. Artinya kita akan tekor secara energi. Di sini yang punya mobil, yang punya motor, kalau akinya tekor, bisa jalan nggak motor atau mobilnya? Nggak bisa jalan. Yang ada adalah mogok. Nah, kalau mobil kita bisa kelihatan, mobilnya mogok, nggak bisa jalan. Nah, kalau kita sebagai manusia, kita nggak bisa mogok kan? Kita tetap harus, kita masih bernafas, kita masih hidup, masih punya aktivitas, masih merasa punya tanggung jawab. Akhirnya mogoknya apa ketika energinya kita tekor? Kita akan mencoba meminta energi dari orang lain atau dari lingkungan lain. Salah satu cara yang alami yang kita lakukan adalah dengan tidur. Ya kan? Dengan tidur kita berharap kita besok lebih fresh. Itu yang secara normal terjadi. Tetapi apa yang terjadi kalau kita tekornya terlalu banyak? Tidur juga tidak membantu kita di kondisi yang kita butuhkan. Karena tekornya terlalu banyak. Atau kualitas tidurnya tidak bagus. Akhirnya tidak membantu kita di kondisi yang kita butuhkan. Nah, sampai sini paham ya? Kenapa kita perlu menjaga energi kita tetap dinilai positif?
bukan negatif. Kalau enggak kita akan mogok. Ketika kita mogok, kita akan menjadi orang yang tidak menyenangkan. Akan susah menjadi orang yang positif, akan susah, akan lebih berat menjaga emosi kita di emosi yang positif, lebih mudah untuk kita marah-marah, lebih mudah untuk kita menyalahkan orang lain, lebih mudah kita untuk istilahnya mensabotase diri kita. Ya. Itu ketika energi kita tekor atau negatif. Ketika energi kita positif, maka akan lebih mudah kita berhadapan dengan kondisi yang biasanya sulit. Saya sering menceritakan ilustrasi ini ketika seminar, dan saya yakin saya pernah menceritakan ini. Untuk teman-teman yang pernah mendengar, anggap saja refresh, yang belum pernah mendengar, ini perumpamaannya kenapa kita perlu punya energi yang positif. Begini, bayangkan terutama ibu-ibu yang bekerja, yang tidak bekerja, anggap aja bekerja. Nah, terus untuk ibu-ibu yang punya anak, ini kebanyakan saya lihat di sini punya anak. Yang nggak punya anak, bayangkan aja anak atau keponakan yang sangat disayang, yang sangat kita lengket dan melekat gitu ya. Nah, kalau kita kerja, ini kita berandai-andai, bayangkan. Kita kerja katakanlah sebagai marketing. Kemudian hari itu penjualan turun banyak. Apalagi pandemi banyak. Dan ketika kita mau pulang, kita dipanggil oleh bos. Kita dibilang bahwa ini masa pandemi dan perusahaan sedang tidak baik, salesmu juga tidak baik secara personal, pencapaian tidak baik, jadi dengan berat hati maka masa kerja cuma sampai akhir bulan ini. Dan tidak ada pesangon, ya dengan kondisi apapun ya. Kita mau marah juga nggak bisa. Gitu. Memang di 3 bulan terakhir tidak ada performa sama sekali, tidak ada sales. Udah, kita nggak bisa apa-apa, kita merasa kebingungan, pulang. Pulang naik mobil jadi ingat, ini mobilnya kantor juga nih. Jadi kalau misalnya saya dipecat, mobil ini perlu dikembalikan. Gimana caranya ngantar anak-anak sekolah ya? Perlu mikir antar jemput nih. Pokoknya pikirannya udah kemana-mana nih. Nah, terus sampai di jalan, lampu merah, karena kita sambil melamun, kita diserempet orang. Tambah kesel kan? Tapi nggak bisa apa-apa gitu, karena orang yang nyerempet lari. Nah, mau sampai rumah, kita lupa kita nggak pakai masker. Ditilanglah sama polisi. Disuruh push up di tengah jalan sama polisi. Ya, apapun. Pokoknya kita hari itu nggak banget deh. Pulang sampai rumah, di depan rumah udah ditungguin sama tetangga. Tetangganya marah-marah. Bu, maaf ya, saya tahu ibu kerja, tapi tolong dong diatur anaknya. Anaknya ibu tadi mukul anak saya. Itu nggak sopan banget dan anak saya luka. Orang tua macam apa ibu nggak bisa didik anak untuk nggak mukul anaknya orang. Intinya kita dipermalukan. Sampai di rumah, ngeliat anak main game. Belum itu kita misalnya pulang jam 8 malam, belum makan, rumah berantakan, anaknya main game, ditanyain, PR-nya udah dikerjain belum? Belum. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saya nggak perlu ngomong ya, kita udah punya gambarannya masing-masing di kepala kita. Ya kan? Nah, sekarang saya ganti. Skenarionya saya ganti. Sama di kerja, hanya saja di pekerjaan ini kita mengalami kondisi yang berbeda. Kita dipanggil oleh bos, sama juga salesnya kita tidak tercapai. Kali ini bosnya ngomong gini, kita mengurangi banyak karyawan di perusahaan ini. Tapi kita paham bahwa masa pandemi ini, walaupun performamu tidak bagus, kamu masih sales yang paling bagus. Jadi kamu adalah sales yang saya pertahankan. Yang lain, ada beberapa orang kita putus pekerjaan, kamu pertahankan. Tolong bulan ini kamu lebih bagus pekerjaannya, dan untuk insentif kita naikkan 3 kali lipat dari bonus penjualan sebelumnya, karena kita tahu di masa susah. Jadi begitu kamu bisa jual, kamu dapat insentif 3 kali lipat daripada sebelumnya. Happy nggak kita? Pasti lebih happy. Paling nggak bukan saya yang dipecat, orang yang dipecat ya. Nah, kita pulang di perjalanan semua baik-baik aja, ditungguin. Begitu kita mau deket rumah, kita dapat telepon. Dapat telepon dari katakanlah perusahaan A bahwa kita mendapat undian mobil. Besok disuruh datang ke perusahaan untuk tanda tangan dan bla bla bla. Happy lah. Sampai di rumah ditungguin sama tetangga. Kali ini tetangganya bilang, Ibu terima kasih ya, Ibu orang tua yang luar biasa. Tadi anak saya jatuh, anaknya Ibu bantu. Wah,
Pasti ibu bangga punya anak seperti anaknya ibu sekarang. Dan segala macam pujian kita terima. Masuk rumah, kondisinya sama. Anak sedang main game, belum makan, rumah berantakan, dan belum kerja PR. Kira-kira sikapnya kita sama atau tidak? Sudah pasti beda. Nah, itu salah satu ilustrasi kenapa kita perlu menjaga energi kita di kondisi positif. Bukan di kondisi negatif. Bukan di kondisi tekor. Kondisi luar bisa sama. Bagaimana kita punya energi di dalam itu memudahkan kita untuk berhadapan dengan apapun yang di luar. Ya. Ilustrasi yang lain, pandemi. Semua orang kesusahan. Oke? Saya akan bilang ini secara finansial. Kalau tabungannya kita minus, kita bisa lebih panik nggak? Lebih panik. Tapi kalau kita punya tabungan banyak positif, mungkin tidak enak buat kita juga, karena tidak ada pemasukan. Sama-sama tidak ada pemasukan. Tapi bedanya yang satu memang kita sudah minus, yang satu kita masih punya tabungan banyak. Kira-kira kita akan menjadi orang yang lebih baik yang gimana posisinya? Nggak perlu dijawab ya, yang punya tabungan lebih banyak. Karena itu udah pasti gitu. Nah, energi kita gambarannya seperti itu. Jadi kenapa penting buat kita menjaga level energi kita? Karena itu memudahkan kita berhadapan dengan apapun yang terjadi di luar. Dan memudahkan kita menjadi orang yang lebih baik yang seperti kita inginkan. Sampai sini paham ya? Semoga ini juga membuat Ibu Jenny paham ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan dari Bu Siti dan Bu Jenny ini, Bu. Oke, Bu Siti benar. Nilai hubungan interaksi seseorang dipengaruhi oleh eksternal dan internal. Yes, betul. Itu yang tadi saya juga jelaskan. Kalau Ibu lihat di slide, bisa kelihatan Ibu slide saya, Bu Siti ya. Eksternal itu, pihak orang luar itu adalah orang lain. Ada orang lain, ada lingkungan. Orang lain ini bisa saja dia sedang tekor energi atau bisa kelebihan energi. Oke, gampangnya saya kasih ilustrasi dengan uang. Masa pandemi, orang lain bisa saja kita sedang berinteraksi dengan orang lain yang juga punya banyak hutang dan tidak punya tabungan, atau kita tetap berinteraksi dengan orang-orang kaya yang punya banyak tabungan. Kebayang ya? Jadi pihak luar kita nggak bisa kontrol. Kita bisa saja ketemu dengan orang yang punya banyak duit, punya tabungan di masa pandemi ini, tapi bisa saja kita bertemu dengan orang yang bahkan sangat minus. Jadi ketemu kita ngapain? Lu punya duit nggak? Pinjem dong. Itu untuk orang-orang sekitar kita yang mereka juga minus. Bayangkan kalau itu energi. Uang itu bisa dilihat, tapi energi tidak bisa kita lihat dan itu terjadi secara otomatis. Otomatis terjadi. Nah, kalau kita ketemu dengan orang yang sangat kaya, bahkan lebih dari kaya daripada kita, dia nggak mungkin akan minta uang dari kita. Secara energi juga begitu, itu akan terjadi interaksi yang otomatis. Kebayang ya? Jadi, pihak luar itu kita tidak bisa kontrol. Kita bisa ketemu dengan orang yang tidak punya duit atau punya banyak duit. Kita bisa ketemu orang yang secara energi dia tekor atau bahkan dia tidak tekor atau dia punya energi banyak untuk dibagikan. Kita tidak pernah benar-benar tahu kondisinya orang. Maksudnya apa? Oke, kalau kita kembali ke soal uang, ada nggak orang yang secara penampilannya keren, bagus, tapi banyak hutangnya? Ada banyak. Ada orang yang kelihatannya nggak punya duit, tapi asetnya banyak, uangnya banyak. Ada banyak juga yang seperti itu. Nah, secara energi juga sama. Ada orang yang terlihat baik-baik saja, tapi secara energi dia tekor dan dia mungkin akan mengambil energi kita jauh lebih banyak daripada yang kita punya. Ya, itu gambarannya ya, interaksi energi dari pihak luar yang tidak bisa kita kontrol. Nah, bagaimana pertanyaan Bu Jenny yang selanjutnya kan, bagaimana agar energi kita tetap positif di kondisi apapun? Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Sekarang saya mau bahas, diri kita sendiri ini apa? Di dalam diri kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya emosi, kita punya banyak aspek, tapi saya ambil 3 ini dulu. Yang mempengaruhi kita. Saya kasih contoh ya. Misalnya pihak luar itu adalah anak. Yang anak kita yang usia, anak paling besar dan usianya sudah remaja, punya adik 2. Otomatis sebagai orang tua,
tanpa kita sadari kita punya harapan. Kamu kan anak paling tua, harusnya kamu kasih contoh, harusnya kamu kasih begini, harusnya dan bla 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 bla. Harusnya sudah umur 15 tahun kamu ngerti lah yang artinya disiplin dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita punya harapan dan keinginan terhadap anak kita. Dan ketika anak ini sebagai pihak luar berinteraksi dengan kita dan tidak memenuhi keinginan kita dan tidak memenuhi harapan kita, maka akan mempengaruhi emosi kita, maka dan kemungkinan besar akan membuat kita cepat habis energinya. Karena kita kesel, kita marah, kita merasa kecewa, dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Sampai sini paham ya? Kita tidak bisa mengontrol pihak luar, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Biasanya pertanyaan berikutnya begini, Bu, artinya kalau misalnya contoh anak yang tadi, artinya kita nggak boleh punya keinginan, Bu, terhadap anak kita. Bukan itu. Saya akan bahas nanti di belakang. Ya. Nah, lingkungan yang lain. Di sini teman-teman, ibu-ibu terutama, atau noni-noni yang suka kumpul-kumpul, punya nggak lingkungan arisan yang kalau kita ngobrol ke kafe, kita duduk di kafe tertentu, itu setiap pulang dari sana kita merasa capek. Tapi kalau orang yang sama, misalnya kita punya sahabat 5 orang gitu ya, kalau kita kumpul-kumpul di kafe tertentu, itu kayaknya pulang capek banget. Cuma kalau 5 orang datang ke rumah saya, atau 5 orang ini kumpulnya di rumahnya si A, itu saya baik-baik aja loh. Nah, bisa saja energinya 5 orang sahabat saya ini baik-baik saja. Tetapi energi tempatnya tidak cocok untuk saya. Saya tidak bilang bagus, tapi tidak cocok untuk saya. Kata cocok dan tidak cocok itu seperti yang tadi saya berikan ilustrasi. Udara panas dan udara dingin. Ada orang yang sangat cepat kecapean ketika udaranya panas. Tapi ada orang yang baik-baik saja di udara panas dibandingkan di udara dingin. Ya. Ada orang yang suka keramaian, kalau kerja sukanya di tempat ramai, baru punya ide kreatif. Ada orang yang sukanya bekerja di tempat sepi, baru punya ide kreatif. Ya. Jadi itu preferensi itu akan mempengaruhi energinya kita juga. Ketika kita berada di sebuah lingkungan yang tidak sesuai, tidak cocok dengan kebutuhan atau preferensi kita, maka akan mempercepat energi kita habis. Sampai sini, paham ya? Oke. Nah, kalau paham pertanyaannya begitu. Terima kasih Bu Eni. Iya. Bagaimana kita menjaga energi kita tetap positif? Yang pertama, tadi saya sudah bilang kita tidak bisa menjaga energinya orang lain. Kita tidak bisa menjaga hal-hal yang eksternal. Yang bisa kita jaga adalah diri kita. Nah, yang ingin saya tekankan sekali lagi, selalu cek nilai hubungannya, bukan objeknya. Misalnya nih, aduh saya paling capek kalau berhubungan sama papa saya. Papa saya tuh demanding, suka nuntut, nggak ada benernya orang, dan segala macam. Ya kan? Pokoknya kalau saya berhubungan dengan papa saya, pasti energi saya habis deh. Bukan jadi ketika kita mengatakan itu, maka tanpa kita sadar, kita meletakkan nilai negatifnya itu ke objek, ke orangnya. Padahal bukan. Nilai hubungannya, ketika saya berinteraksi dengan papa saya, maka yang terjadi negatif. Kenapa itu terjadi? Karena saya punya ekspektasi. Sebagai seorang papa harusnya ngasih contoh dong, apa artinya bersyukur. Sebenarnya papa harusnya ngajarin dong, bukan komplain. Dan segala macam, kita punya ekspektasi. Untuk orang lain, mungkin papanya kita, orang yang sama, dengan karakter yang sama, malah didengerin. Malah dianggap sebagai penasehat yang baik. Buat kita nggak suka. Dan menjadi nilai hubungannya negatif. Ya, sekali lagi, cek nilai hubungannya, bukan objeknya. Karena objek itu tidak pernah ada negatif positif. Yang ada terjadi interaksi, baru kita bisa bilang cocok atau tidak cocok. Tidak cocok, saya menganalogikan dengan negatif. Cocok, saya menganalogikannya dengan positif. Ya. Sekarang, ini saya mau ingatkan sebelum kita masuk ke sini. Ini caranya.
Yang pertama, cek dulu level energi kita saat ini. Kenapa kita perlu cek level energi kita saat ini? Untuk menentukan kita akan maju atau kita mundur. Masih ingat cerita saya dengan pohon beracun? Saya dapatkan cerita ini ada di internet, tapi saya pertama kali mendengarkan dari guru spiritual saya. Jadi, kalau ada pohon beracun ini bukan salahnya dia jadi pohon beracun. Dia diciptakan punya racun pasti untuk maksud tertentu. Apakah racun ini bisa jadi obat untuk penyakit tertentu? Contohnya narkoba, ya kan? Opium lah, atau apapun. Itu kan menjadi tidak baik karena kita salah menggunakannya. Tetapi kalau digunakan dengan kadar yang tepat, pada saat yang tepat itu membantu sekali orang yang sakit kanker di stadium akhir dari kesakitannya. Nah, jadi balik ke pohon beracun. Pohon beracun ini tidak ada nilainya positif, tidak ada nilainya negatif. Memang identitasnya dia punya racun tertentu yang tidak baik untuk kita manusia. Tapi mungkin baik buat sapi gitu ya. Jadi kan tidak cocok kita karena kita sebagai manusia nggak cocok nih buat kita. Nah, identitasnya memang dia punya racun tertentu. Sekarang kita cek diri kita. Kondisi saya lagi sehat atau tidak sehat? Oke. Mumpung lagi masa corona. Katakanlah pohon beracun ini corona. Nah, ketika kita sedang berhadapan dengan ini, kita cek diri kita. Kalau saya lagi sehat, saya mau deket-deket juga tidak ada masalah. Kenapa? Saya punya antibodi yang cukup. Mungkin ada kena, tapi tidak efek. Tidak sampai membuat saya sakit atau tidak sampai membuat saya mati. Oke? Tetapi kalau saya lagi drop, saya sendiri sedang flu, saya sendiri sedang tidak sehat, dan kita dekat-dekat dengan virus ini, kita cari mati atau kita bunuh diri. Paham? Nah, di level tertentu, ketika saya punya daya tahan tubuh, mungkin saya pernah kena dan saya itu sembuh, jadi saya punya antibodi, saya bisa membantu orang lain untuk sembuh. Di kasusnya pohon beracun ini, saya dekat-dekat pun saya rangkul, malah dia akan menjadi obat. Jadi, gunanya kita mencek kondisi kita untuk menentukan apakah saya sementara waktu menjauh dulu, atau it's okay, atau baik-baik saja saya berada di sekitaran pohon beracun ini tidak akan terpengaruh, atau bahkan saya bisa merangkul pohon beracun ini, atau kondisi ini, atau orang ini, agar orang ini bisa menjadi obat untuk orang lain. Bermanfaat untuk sekitarnya. Yang tahu hanya kita. Jadi kita perlu cek level energi kita. Paham ya sampai di sini ya kenapa kita perlu cek level energi kita. Setelah kita cek nilai hubungannya. Katakanlah begini, oh level energi saya baik-baik aja Bu. Nggak positif-positif banget sih, tapi oke, baik. Nah, sekarang saya mau berinteraksi dengan, tadi saya contoh siapa? Pak Dewa ya, Pak Dewa. Selama ini saya punya pengalaman, kalau misalnya saya berinteraksi dengan Pak Dewa, itu nilainya negatif. Di situ saya mempertimbangkan, kira-kira energi saya cukup nggak untuk berinteraksi dengan Pak Dewa. Itu gunanya kita untuk mencek nilai hubungannya. Kalau kita tahu nilai hubungannya positif, kan kita nggak perlu banyak mikir. Tapi kalau kita tahu nilainya negatif, maka kita perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan energi yang kita punya saat itu. Apakah cukup untuk berhadapan dengan situasi itu atau orang itu. Sampai sini paham ya? Nah, setelah itu, yang ketiga, apa yang akan kita lakukan? Di sini kita take action-nya. Take action-nya berhubungan dengan apa? Kerelaan atau kemampuannya kita berhadapan dengan konsekuensi dari pilihan kita. Saya akan ambil contoh saya dengan Pak Dewa tadi. Saya sudah tahu nih, energi saya pas-pasan. Tapi saya perlu berinteraksi dengan Pak Dewa. Saya tinggal lihat, interaksinya ini perlu dilakukannya urgent, penting sekali, atau masih bisa ditunda. Kalau bisa ditunda, dan saya punya pilihan kalau ditunda tidak menyebabkan sebuah resiko tertentu, atau resikonya masih bisa saya hadapi, mungkin saya akan memilih menunda. Tapi kalau saya tunda, akan menyebabkan sebuah konsep tertentu, misalnya perusahaan jadi bangkrut.
Karena ini harus dilakukan sekarang, dikomunikasikan sekarang, kalau tidak akan mengganggu nasibnya 80 karyawan, 1000 karyawan yang sedang bergantung kepada perusahaan. Artinya kan penting banget nih. Nah, konsekuensi mana yang mau saya pilih? Walaupun saya tahu energi saya nggak cukup. Atau walaupun saya tahu ada kemungkinan saya tekor secara energi. Paham ya sampai di sini ya? Jadi artinya begini Bu, kalau saya sudah tahu nilai hubungan saya dengan orang itu adalah negatif dan saya tidak punya energi, maka saya harus menghindar. Apakah begitu Bu? Jawabannya ya kalau kita belum paham. Tapi ketika kita berada di sebuah kondisi yang lebih paham atau lebih mengembangkan kebijaksanaan, kita punya sebuah kesadaran untuk memilih yang namanya konsekuensi. Jalan paling mudah memang kita menghindar. Jalan paling mudah adalah kita tidak berhubungan atau berinteraksi dengan kondisi atau orang yang memberikan nilai negatif pada kita. Kenyataannya dalam hidup tidak semudah itu orang yang punya nilai hubungan negatif bisa kita hindari. Bagaimana kalau itu pasangan kita? Bagaimana kalau itu orang tua kita? Bagaimana kalau itu anak kita? Atau bahkan bagaimana kalau itu diri kita sendiri? Kita harus berhadapan kan? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada beberapa pertanyaan Bu Eli yang sudah masuk. Silakan. Ada Fitra tadi yang setelah Bu Siti. Bu Jenny juga. Ini dari Fitra, bagaimana jika kita seseorang yang penakut untuk berinteraksi Bu? Apakah kita termasuk orang pembawa energi positif atau negatif? Oh, itu tidak ada gini. Sifat penakut berinteraksi dengan orang lain tidak selalu atau tidak berhubungan secara langsung dengan energi. Saya nggak bisa bilang jawabannya iya dan tidak. Karena itu kan karakter ya. Contohnya gini, setakut-takutnya orang, sepenakutnya orang, Fitra di sini ya, berhubungan dengan orang lain, pasti ada orang lain yang kamu berani hadapin. Apakah itu kembaranmu, apakah itu kakakmu, atau apakah itu keponakanmu yang kamu merasa nyaman. Ya kan? Jadi ketika dengan berhadapan dengan orang yang kamu merasa nyaman, kamu energinya akan menjadi positif, misalnya begitu. Jadi tidak berhubungan secara langsung dengan sifat penakutmu. Nah, apakah sifat penakut ini untuk interaksi dengan orang lain menyebabkan lebih mudah negatif? Jawabannya mungkin ya. Karena kan dalam hidup karena sifat penakutnya ini, kita berhadapan dengan bos, kita berhadapan dengan teman yang ngomongannya ketus gitu ya, dan mau nggak bisa kita hindari. Tetapi bukan karena penakut, maka kamu positif atau negatif bukan karena itu. Karena yang diukur adalah nilainya. Ya kan, bisa saja kamu penakut untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi untuk kembaranmu, kamu termasuk lebih berani daripada dia. Untuk keponakanmu, kamu adalah orang yang dikagumin. Untuk orang tuamu, kamu adalah anak yang manis. Yang tidak suka keluyuran tapi lebih suka di rumah. Dan kamu menjadi positif buat orang-orang itu. Ya, semoga menjawab ya Fitra. Iya, semoga menjawab. Oke, sekarang saya bacakan lagi Bu ya, dari Bu Nining. Boleh. Apakah betul untuk mempunyai energi positif, kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu dan menerima apapun yang terjadi di masa lalu? Jawabannya ya Ibu, itu membantu. Dalam arti gini, energi kita yang di dalam diri kita, itu kan berhubungan dengan keinginan, harapan, dan emosi. Ingat tadi ya, ada 3 itu kan ya, di gambar. Nah, berdamai dengan masa lalu, itu berhubungan dengan emosinya kita. Misalnya kita punya trauma, itu kan dengan emosinya kita. Jadi, katakanlah, saya ini memberikan analogi ya. Katakanlah gini, setiap kali kita tidur, kita itu kembali terisi energinya 1000. Oke? Nah, kalau kita punya trauma, kita punya emosi yang kita bawa dari masa lalu, yang perlu kita tekan, kita perlu bungkus, kita perlu hadapi, kita perlu atasi, dan itu menghabiskan energi 700. Jadi energi Ibu sekarang punya energi berapa? 300. Betul, Bu Nining ya? Nah, untung-untung kalau sehari-hari Ibu berhadapan dengan anak, suami, pekerjaan Ibu hanya butuh energi 200. Masih untung kan? Nggak,
masih ada 100 lah, masih aman. Nah, kalau ibu berhadapan dengan suami, anak, dan pekerjaan ibu butuhnya 500, pasti setiap hari ibu akan kecapean. Sekarang bayangkan kalau masa lalu, trauma dan segala macamnya kita bisa berdamai dan kita bisa melepas. Jadi setiap kali ibu bangun, ibu punya energi 1000, ibu nggak perlu mengurangi 700 untuk berhadapan dengan masa lalunya ibu. Karena sudah selesai. Jadi ketika suami, anak, pekerjaan membutuhkan 500, ibu baik-baik saja. Paham analoginya ya Bu ya? Jadi kalau ibu bertanya apakah harus berdamai dengan harus, jawabannya tidak harus. Itu mempermudah atau membuat ibu lebih punya energi lebih banyak, jawabannya iya. Karena gambarannya kayak tadi. Menjadi tidak harus ketika trauma ibu menghabiskan energi 700 dan ibu sehari-hari perlunya 200, ibu masih punya 100. Apakah itu harus dibereskan? Ya nggak harus juga, itu pilihan. Nah, tapi kalau misalnya ibu punya 1000, trauma atau masa lalunya ibu yang ibu tidak berdamai, itu menghabiskan 1000 setiap harinya. Dan untuk berhadapan dengan anak, pasangan suami ibu membutuhkan 5000, tanpa trauma aja udah tekor gitu. Pasti ditambahin, udah dihabisin dulu gitu. Maka ibu harus, saya bilang, iya Bu, sebaiknya ibu harus beresin gitu. Dan setelah diberesin masih dipikirkan caranya untuk menambah energi-energi yang lain. Karena kebutuhannya 5000. Paham ya Ibu Nining ya? Jadi di sini tidak ada patokan yang pasti, yang sama untuk setiap orang. Ukur aja kebutuhannya berapa. Cek aja diri kita sendiri. Nah, karena sebenarnya kita, kalau kita mau diam, kita mau merenung dan mau merasakan dan mau jujur ke diri kita sendiri, kita tahu kok, kita setiap kali tekor atau tidak. Dan kalau kita lebih punya awareness atau kesadaran lebih bagus lagi, kita akan sangat tahu bagian mana yang membuat kita kehabisan energi. Ya, semoga ini menjawab ya, Ibu Nining. Oke. Silakan Pak Dewa. Ya, langsung lanjut ke Bu Jenny. Orang yang energinya turun kalau panas, berarti memang energi itu terkait sama fisik dong ya? Jadi kalau lagi stres, lebih baik jangan ketemu orang yang nyebelin ya? Jawabannya iya. Berhubungan secara fisik, karena fisik ini kan dipengaruhi oleh mental dan emosi kita ya. Pernah dengar bahwa fisik kita ini kalau kita stres akan mempengaruhi cepat tua, mungkin sakit mah, dan segala macamnya. Jadi ya, nah apakah itu mempengaruhi fisik? Ya. Terus pertanyaan berikutnya apa? Energi kalau lagi stres, lebih baik jangan ketemu orang yang nyebelin. lebih baik jangan ketemu orang. Ya. Kalau pertanyaannya lebih baik, ya jawabannya lebih baik. Balik yang ke tadi. Penting nggak untuk ketemu orang yang nyebelin ini? Ingat contoh saya sama Pak Dewa tadi ya. Kalau memang nggak penting dan dia nyebelin buat saya, ya saya lebih baik jaga diri dulu deh. Jauh-jauh dulu deh. Tapi kalau orang itu nyebelin dan kalau saya nggak ketemu orang itu, maka perusahaan saya akan tutup. Resikonya mana yang mau saya ambil? Ya mungkin hari ini atau 1 bulan ke depan saya tekor energi, tapi saya menyelamatkan 1000 karyawan saya. Ya, Ibu Jenny, itu maksud saya ya. Tidak ada kata harus atau saklek atau pasti. Dihindari aja kalau dia nyebelin. Ada faktor lain yang harus kita lihat, ada yang namanya konsekuensi. Ya, itu. Semoga menjawab ya Bu Jenny. Oke. Ya, semoga terjawab. Dan langsung ke Bu Felicia. Kalau level lagi tidak baik dan kita memutuskan untuk nggak mau ketemu atau menghindar terlebih dahulu, nggak apa-apa ya Bu ya? Menjadi egois untuk sesaat demi menyelamatkan diri sendiri. Jawabannya tidak apa-apa, itu pilihan. Yang perlu diingat Felicia adalah setiap tindakan kita, setiap pilihan kita, mau menjadi egois mau apapun, itu punya konsekuensi tertentu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita menerima konsekuensinya atas pilihannya kita. Contohnya apa? Misalnya, level energi sedang tidak baik dan kita memutuskan untuk nggak mau ketemu atau menghindari. Contohnya anak. Level energi sedang tidak baik. Lagi marah, lagi bertengkar dengan suami, lagi bertengkar dengan mertua, terus anak lagi bertingkah. Sementara saya nggak urusin dulu, boleh nggak Bu? Boleh-boleh aja. Konsekuensinya apa? Mungkin besok nilai ujiannya dia jelek.
Karena biasanya setiap ulangan kita yang dampingin. Nah, hari itu kita tahu kalau kita dampingin dia, yang ada nanti pasti kita marah-marahin. Kita bisa kata-katain dia karena emosinya kita sedang tidak baik dan kita belum punya kemampuan untuk menghadapi emosi kita. Dan kita tahu kita belum punya kemampuan untuk menenangkan diri. Lebih baik saya nggak ketemu anak saya dulu, saya tidur aja pulang. Konsekuensinya apa? Mungkin ada kemungkinan ulangannya dia nilainya jelek karena dia nggak belajar. Tidak ada kita yang mendampingi belajar. Dan kita berpikir, oke, itu lebih baik lah. Nilainya jelek 1 kali nggak apa-apa. Daripada saya kata-katain dia. Daripada saya limpahkan kemarahan saya ke dia. Idealnya memang, sebelum kita ketemu anak kita belajar dengan dia, idealnya kita menenangkan diri, berdamai, jadi kita tidak melampiaskan kemarahannya kita ke anak. Itu kan idealnya. Sayangnya, hidup tidak ideal. Sayangnya, kita tidak semudah itu berhadapan dengan emosinya kita. Betul? Jadi ini yang namanya pilihan. Karena kalau semudah itu kita menenangkan diri, semudah itu kita bisa berdamai dengan diri kita, maka semua aman damai. Saya nggak laku. Pekerjaan saya nggak diperlukan. Itu bagian bercanda yang serius. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Maka itu yang dijadikan pilihan. Semoga itu menjawab ya, Felicia. Jadi bukan tidak apa-apa atau apa-apa. Saya lebih menyarankan pikirkan konsekuensinya dan terima konsekuensinya. Jangan disesali. Kalau contoh saya tadi ya, ternyata beneran nih. Anak saya, karena saya malam itu nggak ngajarin, anak saya nilainya jadi remedi. Ya udah. Ya kita terima gitu, bahwa itu bagian dari konsekuensi yang kita pilih. Oke. Semoga menjawab. Lanjut ke Bulani Wijaya. Kalau level lagi tekor tapi nggak bisa menghindar, bagaimana ini? Seperti saat jaga toko nih, ada pembeli yang super rewel. Terima kasih pertanyaannya Ibu Lani Wijaya. Ya, ini yang saya bilang kan kita serba salah nih. Satunya pembeli yang super rewel tapi dia beli terus dan kita tahu dalam kondisi pandemi ini kita butuh orang yang tetap beli, ya kan? Tapi saya lagi tekor, saya lagi sama suami nggak baik, sama mertua nggak baik, sama karyawan-karyawan bertingkah, karyawan lagi ada yang nggak masuk, pokoknya kita lagi tekor lah, apapun alasannya. So harus gimana kalau dihadapi? Yang pertama, terima saja kalau memang lagi tekor. Yang kedua, cari cara, bagaimana caranya, paling tidak tekornya nggak banyak-banyak anak. Apakah dengan makan enak? Apakah dengan telepon dengan seseorang dan ngoceh ngomel, atau apakah apa aja misalnya, oh saya tahu saya mau telepon teman baik saya dan saya ngomel, kamu tahu nggak ada customer saya ini bla bla bla, apakah dengan ngomel itu membuat saya lebih nyaman dan energi saya lebih bagus, ya saya akan cari cara itu. Atau ini saya sering sarankan juga ke klien saya, kalau nggak tahu caranya apa, mandi yang lama, ya. Menikmati me time-nya di kamar mandi, break dulu dan segala macamnya. Dan cara yang lain, kalau bisa rubah persepsi kita, rubah harapan kita. Yang namanya pembeli yang memang cerewet, pembeli semakin cerewet, dia artinya semakin masih mau beli sama kita. Ngeselin tapi Bu, yes memang ngeselin. Oke, yang kedua, coba kita cek. Jangan-jangan orang ini cerewet karena di rumah dia nggak ada orang diajak omong. Jadi dia perlu jadi cerewet agar dia menjadi orang yang lebih baik setelah ini ketika balik rumah. Nah, jadi itu sebabnya tadi saya bilang kalau kita punya compassion, kita punya awareness, kita perlu punya cinta kasih dan kita meletakkan ego kita dan harapan kita nggak akan mudah capek menghadapi orang. Kita lebih mudah habis energinya karena kita punya ekspektasi atau harapan, kita punya keinginan, kita punya hal-hal tertentu yang kita pikirkan, kamu harus begini, kamu nggak boleh begini. Itu karena kita sudah menerapkan di kepala kita. Customer, jangan cerewet dong. Jangan nawar, jangan ini, jangan apa, segala macam. Kita udah punya standar yang kita haruskan atau kita tetapkan. Dan ketika itu tidak memenuhi harapannya kita, maka energi kita akan cepat habis.
Nah, jadi cara yang lain Ibu bisa merubah persepsi Ibu terhadap customer ini. Ya. Semoga itu membantu ya, Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Eli. Saya lanjut ke Bu Inge Santoso. Bagaimana membesarkan konten dan energi kita dari kapasitas 1.000 ke 5.000. Jadi bukan sekedar kapasitas 1.000 terus, cuma turun, naik maksimal 1.000. Yes, pertanyaan yang bagus. Dalam hal energi, bahkan bukan cuma diperbesar, bisa menjadi unlimited. Ketika kita sudah bisa berada di level compassion, unconditional love, kita bisa meletakkan ego kita. Itu energi kita menjadi unlimited. Level ini memang tidak mudah, tapi kalau ditanyain caranya memperbesar yaitu memperbesar caranya gimana? Memperlebar persepsi kita, memperlebar pemahaman kita, memperlebar awareness kita, kebijaksanaan kita, kesadaran kita, dan memperlebar toleransi kita. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Masih ingat gambar ini kan? Ada namanya keinginan, harapan, dan emosi. Ini yang membatasi kontainer kita kan? Kalau kita meletakkan semua keinginan kita, harapan kita, dan emosi kita semua positif, maka dengan mudah kontainernya akan bertambah. Nah, pertanyaannya itu tadi. Jadi kita nggak boleh punya keinginan, Bu. Bukan tidak boleh punya keinginan. Ini hanya masalah konsekuensi. Contohnya, yang paling gampang anak. Bu, saya kan ingin anak saya juara, Bu. Saya ingin anak saya itu punya nilai bagus. Saya ingin anak saya itu disiplin. Itu kan keinginan. Ya. Keinginan yang baik untuk anak itu. Tapi apakah mudah? Tidak mudah. Ternyata misalnya anak kita tidak mudah didisiplinkan. Anak kita kemampuan akademinya juga tidak terlalu bagus. Itu sebenarnya kita perlu berusaha untuk mendidik anak kita menjadi seperti yang kita inginkan dan usaha kita menghabiskan energi kita. Selama kita tahu bahwa ini untuk kebaikannya dia, selama kita tahu bagaimana caranya mengisi lagi energi kita, tidak apa-apa. Habiskan saja energinya, besok diisi lagi. Habiskan saja energinya, besok diisi lagi. Yang ingin saya tekankan adalah pastikan Anda punya energi cukup. Kalaupun tidak cukup, pastikan Anda tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan yang Anda buat. Ya, itu poinnya sebenarnya lebih di sana. Semoga menjawab ya Inge. Oke. Siap. Saya lanjut ya Bu El. Bapak Ibu Ansel dan Teona, kalau merasa energi tersedot atau lelah, kalau bertemu banyak orang, apakah jangan-jangan ada yang salah di dalam diri kita? Jawabannya mungkin. Jadi begini, kalau lihat diagram yang ini, yang masih ada di slide ini, kan ada dua faktor, eksternal sama dan internal. Jadi kalau misalnya kita kesedot energinya, cek dulu eksternal dan internalnya. Kalau eksternal, misalnya gini, kalau dengan Pak Dewa ya, kadang positif, kadang negatif, kadang positif, kadang negatif. Jangan-jangan itu karena internal saya. Tapi ketika itu dengan Pak Dewa, saya tahu nih misalnya, jangan Pak Dewa deh, kasihan dari tadi diomongin terus. Misalnya, saya bertemu dengan teman yang namanya katakanlah si A gitu. Iya. Nah, ya belum, jangan Pak, dia aja belum ketemu saya gitu. Dengan si A itu, setiap kali ketemu si A dengan kondisi apapun itu selalu saya tekor. Kemudian saya cek, misalnya kebetulan saya punya kesempatan untuk cek backgroundnya si A. Ternyata si A ini tidak punya pekerjaan, dia punya istri, misalnya dia cowok ya, punya istri yang istrinya sedang selingkuh, dia terus kemudian anaknya juga nggak cocok, bertengkar terus, dengan intinya semua hidupnya dia sedang dalam kondisi yang tidak baik. Wajar dong kalau dia tuh punya level energi yang drop. Itu sebabnya ketika saya bertemu dia, tanpa dia sadari, dia mengambil energinya kita, bukan dengan sengaja loh. Karena itu kan terjadi secara otomatis. Paham ya? Terjadi secara otomatis. Nah, makanya kita kesedot. Itu kalau dari pihak eksternal. Jadi pertanyaannya, Ibu, apakah ada yang salah dengan diri saya? Belum tentu. Jangan-jangan dari eksternal. Apakah bisa dari internal? Bisa juga. Contohnya yang tadi itu. Kalau kita punya interaksi dengan, yang contoh saya dengan papa.
dengan orang tua. Misalnya kita kepada ayahnya kita, bagi kita suka ngomel lah, suka ngomongin lah, sok tahu lah, dan bla bla bla. Karena kita punya ekspektasi, kita punya harapan. Jadi orang tua harusnya pengertian, apalagi jadi papa, jangan banyak ngomel lah. Yang harusnya jadi papa itu lebih banyak dengerin lah, lebih bijaksana. Kita punya harapan-harapan, maka itu sebabnya ketika kita ketemu dengan beliau, dan harapan kita tidak terpenuhi, energi kita habis. Bukan karena orangnya, tapi karena harapan dan ekspektasi kita. Nah, itu kita perlu cek baik-baik, apakah dari eksternal atau dari internal. Dan hanya kita yang tahu. Perlu latihan untuk itu. Nah, gimana Bu kalau saya nggak tahu? Oke, kalau tidak tahu, lupakan yang eksternal. Maksudnya apa? Karena kita nggak bisa kontrol eksternal. Masih ingat lingkaran dalam lingkaran luar? Mengontrol orang lain, energinya orang lain itu berada di luar lingkaran. Kita nggak bisa kontrol. Jadi gimana caranya? Ya udah kita kontrol sendiri. Kalau ketemu orang itu selalu kesedot, kita cek. Setiap kali ketemu orang itu, kalau bisa kita bawa tabungannya kita. Kalau bisa dihindari, lebih baik dihindari dulu. Kalau nggak bisa dihindari, siapkan tabungannya. Siapkan lebih. Semoga membantu ya. Dari Ya. Ansal dan Tiona ya. Oke, baik. Saya lanjut lagi nih, Bu Jenny lagi bertanya, jadi supaya energi kita tidak turun berarti harus menurunkan keinginan dan harapan ya, Bu? Salah satunya. Nah, karena kalau misalnya itu berhubungan misalnya dengan anak, kita punya keinginan harapan, gini, kenapa saya bilang salah satunya? Punya keinginan dan harapan itu boleh-boleh saja. Apalagi kalau Anda punya energi yang sangat besar untuk berhadapan dengan keinginan Anda, boleh-boleh saja. Nah, ini perlu dipertimbangkan ketika kita selalu tekor. Tekor terus, dan kita capek sendiri. Kita nggak punya energi sendiri, kita stres sendiri, kita depresi sendiri, kita menjadi orang yang tidak menyenangkan, bahkan kita menjadi orang yang tidak kita inginkan. Jadi pemarah lah, jadi pemabuk lah, jadi apapun itu, kita tekor terus, dan kita mencari pelarian terus. Baru kita pikirkan, ketika kita berinteraksi dengan kondisinya kita, apakah keinginan kita itu menuntut orang lain untuk berubah? Coba cek itu. Kalau itu menuntut orang lain untuk berubah, pikirin lagi. Ini masuk akal? Satu, apakah masuk akal? Yang kedua, apakah tuntutan itu baik? Masuk akal contohnya gini. Saya menuntut Yesi mencintai saya. Berubah mencintai saya, misalnya gitu aja. Ini kan faktornya sangat banyak ya. Dan mungkin hampir tidak mungkin ketemu aja. Nggak pernah, cuma ketemu di Zoom gitu. Jadi ada hal-hal yang kita itu sangat bisa dibilang sudah kita tahu tidak masuk akal tapi kita paksain. Ya kan? Yang kedua, apakah itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat atau tidak ini contohnya tadi sama anak. Saya punya keinginan anak saya disiplin. Saya tahu dia punya kemampuan akademis yang bagus. Hanya saja dia malas. Bagaimana caranya dia punya nilai akademik yang bagus? Karena dia pintar, dia hanya malas, dia hanya butuh disiplin. Jadi kita punya keinginan anak disiplin. Itu kan keinginan yang baik. Menghabiskan energi, ya, menghabiskan energi kita ketika di awal kita sedang mengusahakan itu. Nah, jadi keinginan itu perlu diperjuangkan selama kita siap dengan konsekuensinya. Tapi kalau kita tidak mau tekor energi, ya kita tidak memperjuangkannya tidak apa-apa. Resikonya anaknya jadi tidak disiplin dan mungkin konsekuensinya anaknya juga nggak naik kelas. Kita lebih siap atau tidak? Jadi begini, energi tekor itu tidak apa-apa. Dengan catatan, kita tahu bagaimana cara mengembalikannya. Energi tekor itu tidak apa-apa. Dengan catatan, kita menyadari bahwa itu adalah konsekuensi dari pilihan kita secara sadar. Ya, dan kita menerima bahwa, oh ya, aku lagi tekor energi. Kayaknya nanti malam tidurnya lebih panjang. Kayaknya saya perlu mengisinya dengan cara yang lain. Kayaknya saya perlu menambah dengan cara yang A, jangan cara B. Ya. Oke, kayaknya saya perlu ketemu Bu Eli. Oh ya, boleh. Dengan senang hati. Oke, semoga menjawab Jenny. Oke. Ya, semoga menjawab dan Bu Jenny udah nangkep ini. Ya, tulis di chat. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, thank you so much. Oke, nggak ada lagi Bu Eli. Mungkin.
Ya, bisa Ibu Lani ya, ditutup. benar customer-nya baik, terus belanja, mintanya selalu saya yang Ya, layanin. Iya Bu, jangan-jangan dia kalau ketemu Bu Lani, tanpa dia sadari, dia itu sedang menambah energinya dia, makanya Ibu merasa tekor. Nah, kalau misalnya saya boleh memberikan sebuah ide kepada Ibu, Ibu anggap saja Ibu melakukan sebuah kebaikan sesuai agamanya Ibu. Saya sedang membantu orang ini punya energi yang lebih baik agar dia lebih bermanfaat di keluarganya. Jangan-jangan dia sedang kesusahan dan punya trauma yang dia tidak bisa selesaikan. Saya nggak bisa bantu selesaikan traumanya dia. Tapi paling tidak, saya bisa membantu dia punya energi yang lebih baik dengan dia ngobrol sama saya. Paham Ibu? Mungkin dengan begitu, jadi Ibu tuh bisa punya energi lebih untuk berhadapan dengan orang ini, dengan customer ini. Ya, begitu jawaban saya dan waktunya oke. habis. Butuh private coaching, Inga, welcome Dan Inga. belum ada yang bertanya lagi. Oke, Oke. kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa closing statement Bu Eli untuk edisi yang ke-6 ini, ngobrolin Oke. tentang kehidupan. Jadi begini, energi yang pertama, energi kita apakah harus positif? Jawabannya tidak harus. Saya hanya menghimbau sebaiknya. Pastikan Anda punya energi yang cukup untuk berhadapan dengan kehidupan Anda sehari-hari. Kenapa? Energi yang cukup membuat kita menjadi orang yang jauh, membuat kita lebih mudah menjadi orang yang baik yang kita inginkan. Lebih mudah membuat kita menjadi lebih positif untuk lingkungan kita. Itu ya. Nah, terus apakah dengan artinya energi tekor, kita berarti tidak boleh berinteraksi? Jawabannya tidak. Tekor dan tidak tekor adalah pilihan. Saya menghimbau Anda memilih secara sadar. Dan ketika secara sadar Anda memilih, it's okay, tidak apa-apa saya tekor energi dalam kondisi ini atau bersama orang ini. Karena saya sayang dengan orang ini. Contohnya anak atau orang tua. Pastikan Anda punya cara untuk mengisi energi Anda lebih banyak atau memperbesar kontainer Anda atau mengambil tabungan Anda atau menambah energi Anda. Ambil energi cadangan. Dari mana cadangannya? Itu ada di materi lintah energi sebenarnya ya. Nah, cadangan maksudnya gini, oke, yang biasanya saya nggak perlu coaching, mungkin saya perlu coaching. Yang biasanya saya tidak tidak perlu dihibur oleh sahabat saya, kali ini saya perlu telepon dan mungkin perlu video call dengan sahabat saya untuk saya bisa lebih punya energi berhadapan dengan kondisi yang ada. Kita cari pikirkan, apa sih yang bisa membuat saya menambah energi itu? Termasuk mandi air panas, mandi air dingin, spa, pedicure, manicure misalnya. Intinya memberikan kita sesuatu yang menyenangkan buat kita dan menambah level energi kita. Itu bagus. Baca buku, belajar, kita harus cari caranya. Nah, itu diperlukan karena ketika kita terpaksa berhadapan dengan hal-hal atau kondisi atau orang yang membuat energi kita tekor. Ya. Tuh. Nah, jadi bagaimana caranya membuat energi kita itu lebih banyak? Tidak harus melepas keinginan. Cara yang paling ideal adalah memperlebar persepsi kita, memperlebar kesadaran kita, memperlebar compassion kita, cinta kasih kita, dan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kondisi apapun. Yang terakhir ini tidak mudah, tapi saya yakin bisa kalau kita berproses. Karena ketika kita berdamai, biasanya keinginannya kita tuh agak turun. Bahkan mungkin turun sama sekali. Ya. Balik lagi, semua adalah pilihan secara sadar. Semua adalah bagaimana kita berhadapan dengan konsekuensi. Tidak harus energi kita itu selalu positif. Yang penting Anda tahu bagaimana caranya Anda memanage, menjaga, mengisi lagi, dan memaintain energi Anda ketika diperlukan. Itu statement saya, Pak. Semoga bermanfaat. Nah, dari mana Anda tahu mana yang negatif, mana yang positif? Anda bisa cek tugas minggu ketiga. Yang saya minta Anda untuk menulis aktivitas-aktivitasnya. Berhubungan dengan siapa, ini terasa negatif apa tidak, mengerjakan sesuatu, habis enggak energinya. Kalau habis, note-nya apa. Dari situ Anda bisa tahu hal-hal mana yang membuat Anda kehabisan energi dan hal-hal mana yang membuat Anda punya energi lebih. Ya.
Kalau yang tidak ingat tugasnya itu, nanti bisa minta ke teman-teman yang ada di grup atau ke Mbak Endah. Harusnya masih ada historinya, bisa dikirimkan lagi. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Dewa. Malam ini semoga Ya, bermanfaat terima dan kasih. Pasti menambah energi. bermanfaat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Eli Susanti, life coach kita malam hari ini sudah share banyak dan memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Dan terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah hadir dan sudah bertanya dan sudah sharing. Kita ketemu lagi hari Rabu minggu depan, tentu saja dengan suasana yang lebih baik. Salam sukses luar biasa, stay healthy.